Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanu Kalina, MBM 1811070294. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan meringkas materi tentang deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Di sini saya akan membahas dari kelompok pertama, yaitu tentang deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Proses pertumbuhan kembang berlangsung serta pembuahan, yaitu bersatunya sel telur ibu dengan spermatoza ayah sampai akhir masa remaja. Dengan melewati masa prenatal, bayi, prasekolah, dan sekolah dasar dan remaja. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh, misalnya seperti bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkaran kepala, dan pertumbuhan tubuhnya. Serta perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu, dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit, seperti kecerdasannya, sikap, dan tingkah laku. Memiliki tahapan pencapaian dan karakteristiknya, yaitu pada usia 0-1 tahun, yaitu usia ini merupakan masa bayi. Tetapi perkembangan fisik mengalami kecepatan yang sangat luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Selanjutnya, usia 2-3 tahun. Pada usia ini terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya dengan masa sebelumnya, yang secara fisik masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Selanjutnya, usia 4-6 tahun memiliki karakteristik berkaitan dengan perkembangan fisik. Anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan yang memanfaatkan untuk mengembangkan otot-otot kecil dan otot besarnya, seperti memanjat, melompat, dan berlari. Kekurangan dari kelompok ini adalah yaitu kurang menjelaskan tentang dampaknya jika anak tidak diberikan deteksi tumbuh kembang anak. Selanjutnya, kelompok 2 tentang konsep kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal meliputi asuh, ASI, dan ASA. Asuh sendiri adalah pemenuhan fisik biologis. Anak meliputi nutrisi, imunisasi, kebersihan, bermain, aktivitas fisik, tidur, dan pelayanan kesehatan. Sedangkan ASI adalah kebutuhan kasih sayang dan emosional yang harus dipenuhi orang tua kepada anak. Sedangkan ASA adalah menstimulasi untuk mengembangkan kemampuan sensorik serta motorik dan spiritual anak. Berdasarkan dan pertahanannya struktur fungsi kemampuan anak lebih kompleks, yaitu tentang sensorik atau kemampuan mendengar, melihat, meraba, merasa, dan mencium. Yang selanjutnya motorik, yaitu terdiri dari gerak kasar, halus, dan kompleks. Selanjutnya tentang berkomunikasi dan berinteraksi, yaitu tentang tersenyum, menangis, dan berbicara. Ini tentang kognitif adalah kemampuan mengenal, membandingkan, mengingat, dan memecahkan masalah dan mencerdaskan. Selanjutnya bersosialisasi kemandirian. Selanjutnya tentang kreativitas dan moral dan spiritual, yaitu tentang nilai-nilai adat dan budaya serta agamanya. Gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak adalah ASI-nya atau air susu ibunya, seperti energi, protein, lemak, hidrat, arang, dan atau karbohidrat, vitamin, dan mineralnya. Ya, kelompok 3 yaitu tentang perawatan ibu hamil dan perkembangan janin, tahapan merawat bayi, dan manfaat ASI. Kesehatan ibu hamil berpengaruh pada kesehatan janinnya. Ketika kesehatan ibu memburuk, kondisi janin juga dapat mengalami hal yang sama. Janin bahkan bisa tertular penyakit dari ibunya. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan selama kehamilan itu sangatlah penting untuk dilakukan. Setidaknya mengikuti 9 cara menjaga kesehatan ibu hamil dan janinnya, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin, olahraga yang ringan, menghilangkan kebiasaan buruk, menghilangkan stres, mendapatkan cukup cairan. Serta manfaat ASI bagi bayi adalah ASI adalah sebagai nutrisi. Makanan terlengkap untuk bayi terdiri dari porsi yang seimbang yang cukup mengandung zat gizi yang diperlukan untuk 6 bulan pertama.
mengandung antibodi yang melindungi terhadap penyakit terutama diare dan gangguan pernapasan, serta menunjang perkembangan motorik sehingga bayi yang diberikan ASI eksklusif akan lebih cepat bisa berjalan, melindungi terhadap alergi, serta rencana asuhan pada bayi baru adalah minuman bayi, pemberian ASI, buang air besar atau BAB, buang air kecil, dan tidur. Kekurangan dari kelompok ini adalah kurangnya menjelaskan dalam subbab dalam faktor janin pada bagian yang B. Kelompok 4 yaitu tentang mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dan pengembangan nilai agama, moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, serta fisik motorik. Aspek nilai agama dan moral dapat tingkat pencapaiannya yaitu melalui menirukan gerak, berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama yang dianut, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, dan maaf, serta aspek fisik motoriknya itu tingkat pencapaiannya motorik kasarnya yaitu dengan cara berjalan sambil berjinjit, melompat ke depan dan ke belakang, melempar dan menangkap bola, mencari, mengikuti irama. Tingkat dalam motorik halusnya tingkat pencapaian yaitu meremas kertas kain dengan menggerakkan 5 jarinya, melipat kain dan kertas meskipun belum rapi, menggunting kertas tanpa bola. Selanjutnya aspek sosial emosionalnya yaitu tingkat pencapaiannya yaitu memberikan salam ketika mau pergi, berbagi peran dalam suatu permainan. Selanjutnya aspek bahasanya, tingkat pencapaiannya yaitu hafal beberapa lagu yang sederhana, memahami cerita dongeng, serta aspek seninya yaitu tingkat pencapaiannya yaitu mampu membedakan antara bunyi, tertarik dengan kegiatan atau karya seni seperti menggambar atau melukis dan lainnya. Kelompok 5, screening perkembangan anak. Mereka melakukan screening pada anak mereka melakukan screening untuk perkembangan pada anak untuk mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini, dan alat yang digunakan dalam melakukan screening pada pertumbuhan anak seperti tinggi badannya dan berat badan anak, yaitu tentang kemampuan nilai agama dan moral. Dari kelompok 6 ini sama dengan kelompok 5, mereka melakukan screening seperti kelompok 5. Dari kelompok 6 ini dia menjelaskan tentang perkembangan dan agama dan moral anak. Perkembangan dan moral anak adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Kelompok terakhir yaitu kelompok 7, yaitu tentang proses kehamilan dan perkembangan janin. Masa kehamilan merupakan di awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu saat manusia belum lahir atau masih berada di rahim ibu. Kehamilan ditandai dengan haid berhenti, merasa mual dan muntah, rasa lelah dan lesu, lebih sering kencing, panca indera, gangguan sembelit, puting payudara lebih lembut, muncul flek dan kram, naiknya temperatur basal tubuh. Semasa kehamilan, janin mengalami perkembangan di dalam rahim, pembentukan sel-sel darah, kelenjar dan endokrin, dan perkembangan sistem saraf. Proses perkembangan janin pada saat kehamilan tiap minggunya berbeda-beda. Janin tumbuh berkembang sesuai dengan waktunya. Akan lebih nyaman juga untuk sang ibu. Perubahan dan tumbuh kembang janin mengakibatkan juga perubahan pada sistem yang ada pada janin, mulai sensorik, urinari, gastrointestinal, sirkulasi, respirasi, mengalami perubahan yang signifikan. Pertumbuhan dan perkembangan janin dan rahim sangatlah kompleks yang dipengaruhi oleh kesehatan ibu, janin, dan plasenta sebagai akar yang memberikan nutrisi. Hasil konsepsi memberikan embrio atau mudika. Sudah terdapat rancangan bentuk alat-alat tubuh dari umur 3-5 minggu, kemudian terus berkembang hingga menjadi janin yang dapat dibedakan bagian-bagian tubuhnya. Dari kelompok ini yaitu kekurangannya kurang diperkuat lagi dalam teori-teori yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.